Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas ada salah satu komentar dari subscriber kita yang bertanya, Bang mau tanya, anak babi berumur 4 minggu kena mencret, setiap habis nyusu ke induknya dia diare. Kalau tidak nyusu berarti anak yang gak diare. Jadi penyebabnya itu dibagi atas dua, yaitu satu penyebab infeksius dan penyebab non infeksius. Penyebab infeksius pertama rata-rata disebabkan oleh bakteri. Dan bakteri yang paling banyak menyebabkan diare pada minggu pertama kelahiran setelah penyapian itu namanya bakteri E. coli ya. Bakteri seperti ini juga ada yang namanya Salmonella dan Clostridium bisa menjadi penyebabnya. Yang kedua virus. Rotasi virus adalah penyebab umum diare pada anak babi yang lebih tua. Sementara virus seperti transmission gastroenteritis TGE dan parasine epidiare dapat menyebabkan diare pada parah dan mendadak pada babi muda. Yang ketiga adalah parasit koksidiosis yang disebabkan oleh protozoa yang sering menyerang anak babi menyusui dan ditandai dengan diare berwarna kuning hingga putih. Maka dari itu teman-teman, penyebab bakteri, virus dan parasit ini teman-teman perlu jaga dengan menerapkan standar pemeliharaan yang baik untuk anak babi. Itu yang pertama, jaga ternak babi dalam kondisi bersih ya, aman, terkendali, yaitu mereka harus selalu dibersihkan setiap waktu teman-teman, karena ternak babi itu sewaktu-waktu bisa terganggu oleh parasit, bakteri atau virus tersebut. Bakteri, parasit atau virus tersebut itu menjadi penyebab utama karena kandang kita selalu kotor, tidak dibersihkan, tidak dicuci dengan menggunakan deterjen. Jadi deterjen itu salah satu obat untuk merusakkan sel dinding pada bakteri atau virus atau parasit yang menempel pada kandang ataupun pada sekitaran ternak babi. Dan juga teman-teman harus selalu mendisinfektan kandang babi karena kita tidak pernah tahu bakteri atau virus atau parasit itu bisa menempel di mana saja dan kapan saja, dan bisa dibawa oleh siapa saja. Jadi teman-teman pastikan kandang babi dalam keadaan kondisi bersih, selalu dicuci menggunakan daya atau deterjen, bersihkan setiap waktu karena diare bisa datang kapan saja, terlebih anak babi yang baru lahir. Yang kedua, pastikan kandangnya dalam kondisi kering ya teman-teman, karena kalau kondisi basah menyebabkan anak babi itu akan merasa kedinginan, dan dari penyebab dari kedinginan itu akan menyebabkan diare. Maka dari itu teman-teman dianjurkan ketika awal ternak babi itu lahir langsung diinjeksikan antibiotik. Setelah itu diinjeksikan juga Verdex. Verdex itu adalah penambah darah, karena Verdex ini bisa membantu agar menghindari ternak babi yang mengalami kekurangan darah. Dan kekurangan darah juga bisa menyebabkan anak babi itu diare. Dan juga saran saya teman-teman harus gunakan juga balon penghangat ya, untuk penghangat ruangan. Jadi ada box pemanas, teman-teman harus gunakan itu kalau memang Anda berada di kondisi daerah cuaca yang dingin ya. Jadi ternak babi itu bisa diare karena berbagai macam. Yang berikut juga karena manajemen pakan yang kurang bagus ya. Pakan yang menyebabkan ternak babi itu diare, seperti pertanyaan tadi, kalau tidak diberi susu pada induknya dia tidak diare. Itu karena salah satu penyebabnya adalah karena pakan yang diberikan terhadap induk ya, induk ternak babi tersebut. Pakan tersebut tidak bernutrisi tinggi. Contohnya teman-teman hanya menggunakan makanan lokal, terus pakan-pakan sisa limbah-limbah dapur, limbah restoran, kemudian dimasak, kemudian dikasih ke ternak babi, ke indukan. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Karena pakan yang dikonsumsi dari makanan lokal atau pakan limbah-limbah dapur atau limbah itu adalah kurang bernutrisi tinggi. Yang berikut penyebab non infeksius, yaitu pertama sanitasi. Kandang yang kotor, tidak bersih, dan kondisi lantai yang basah dapat menjadi sumber kontaminasi bakteri. Itu teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua pemberian pakan.
Peralihan pakan yang terlalu cepat, pakan yang tidak cocok, atau perubahan mendadak dalam pola makan dapat mengganggu pencernaan. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Yang berikut, yang ketiga, lingkungan. Anak babi yang stres biasanya dapat karena perubahan cuaca atau perpindahan kandang lebih rentan terhadap diare. Jadi kalau perubahan cuaca yang dingin semenjak mereka di dalam parut itu, biasanya mereka dalam kondisi hangat, tapi ketika keluar mereka dalam kondisi dingin sehingga mereka cepat sekali terinfeksi. Yang berikut, kurangnya kekebalan. Jika anak babi tidak mendapatkan cukup kolostrum dari induknya, mereka tidak memiliki kekebalan yang memadai untuk melawan penyakit. Maka dari itu teman-teman harus injeksikan juga vitamin B kompleks pada indukan dan juga pada anaknya, ya. Vitamin B kompleks itu menambah imun, ya. Vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin D, vitamin E, ya. Itu untuk menambah vitamin sehingga kekebalan tubuh, sehingga mereka komplit, ya. Segala macam kebutuhan vitamin itu ada di dalam tubuh anak babi dan juga indukan. Karena mereka kalau kondisinya vitaminnya lengkap, daya tahan tubuhnya kuat. Begitu ada penyebab non infeksius, mereka atau yang infeksius seperti bakteri, parasit dan virus, mereka bisa bertahan. Jadi teman-teman, penyebab anak babi diare itu ada berbagai macam, dari penyebab yang infeksius dan non infeksius. Infeksius itu disebabkan oleh parasit, bakteri dan juga virus. Dan yang kedua, non infeksius itu disebabkan oleh manajemen pakan, sanitasi, kebersihan, ya, pemberian pakan. Jadi teman-teman, jagalah ternak babi Anda dengan baik. Kondisi-kondisi lingkungan perlu dijaga. Ketika mereka dalam kondisi dingin, maka teman-teman harus siapkan box pemanas. Kalau pakannya tidak lengkap, pasti menyebabkan diare juga. Seperti pertanyaan tadi, ya, subscriber tadi, bahwa ketika tidak diberi susu indukannya, kepada indukannya anak babinya tidak diare, tapi ketika diberi susu ke indukannya dia mengalami diare. Nah, itu adalah penyebabnya karena indukan tersebut mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi, seperti makanan basi, makanan-makanan rumahan, makanan dari limbah restoran, limbah dapur, dan juga yang sudah berapa hari kemudian dimasak lalu diberikan ke indukan babi. Itu kondisinya, nutrisinya tidak lengkap teman-teman. Kadang juga karena terlalu banyak minyak, ya, minyak yang dari limbah restoran, limbah dapur itu biasanya banyak, ya. Dan ketika berikan terlalu banyak maka menyebabkan anak babi itu diare. Maka saran saya teman-teman, beli saja pakan pre-starter, pakan yang berkualitas tinggi, ya. Kalau indukan yang menyusui, lebih baik teman-teman beli saja pakan menyusui, ya, pakan indukan yang menyusui. Itu sudah takarannya sudah lengkap, ya, segala macam kebutuhannya, nutrisi-nutrisinya seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu sudah diuji, ya, sudah diuji dengan baik di pabrikan, di standar pabrik, ya, sudah diukur takarannya sehingga kebutuhan untuk pakan untuk induk menyusui itu sudah lengkap nutrisinya dan sudah sesuai dengan standarnya, sehingga indukan babi itu tidak akan anak babi itu tidak akan diare karena pakannya atau nutrisi pakannya sudah lengkap. Jadi teman-teman yang mau beli tentang obat cacing atau obat diare pada babi, silakan teman-teman cek aja di keranjang. Saya akan sematkan di linknya, teman-teman bisa beli di situ, atau pakan-pakan yang babi yang cocok teman-teman bisa beli di situ, ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena channel ini khusus membahas tentang peternakan babi. Ini teman-teman saya juga kasih pakan lokal ini, tapi pakan dasarnya itu adalah pakan pabrikan. Untuk anak babi ini saya menggunakan pakan babi prestasi. Sedangkan yang menyusui pakai aja pakan menyusui. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, subscribe.